Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Waranatama dengan NIM H02200077, Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penentuan Metode Irigasi berdasarkan analisis kebutuhan air tanaman jagung, ketela pohon, kacang tanah di KHDTK Gunung Bromo. Dengan dosen pembimbing Pak Dwi Priyo Arianto, SP MSc PhD. Untuk pendahuluan, permasalahan yang ada yaitu ketersediaan air merupakan faktor penting untuk keberlangsungan sistem pertanian, menurut Dwiwana et al. 2019. KHDTK Gunung Bromo belum memiliki sistem irigasi guna mendukung ketersediaan air untuk tanaman agroforestry. Solusinya, dengan adanya hal tersebut, perlu dilakukan penerapan jenis sistem irigasi yang sesuai pada lahan berdasarkan analisis kebutuhan air tanaman. Untuk kajian-kajian yang terdahulu, yaitu kebutuhan air irigasi tanaman jagung akan terpenuhi oleh kolam tanpa tergantung oleh musim jika kolam penampungan seluas 1.620 meter persegi dan dengan kedalaman 3 meter. Menurut Febrianto et al. 2015, kebutuhan air tanaman palawija adalah 70 mm per bulan dengan asumsi bahwa peluang terjadinya hujan adalah 75%, diperlukan curah hujan sebesar 120 mm per bulan. Lamanya periode pertumbuhan jagung 85 hari, sehingga periode 7-9 bulan basah berurutan dalam 1 tahun dipandang optimal untuk 3 kali masa tanam. Makin banyak bulan basah, makin tinggi intensitas tanam daerah tersebut, menurut Yunita et al. 2015. Lalu untuk tambahan air irigasi dibutuhkan pada periode tanam bulan Juni sampai Juli, dan apabila tambahan air irigasi tidak diberikan, maka terdapat potensi reduksi produksi sebesar 3% pada bulan Juni dan 0,6% pada bulan Juli. Curah hujan yang ideal untuk tanaman jagung adalah 85-200 mm per bulan dan harus secara merata. Pertumbuhan tanaman jagung sangat membutuhkan sinar matahari, menurut Musa et al. 2017. Untuk novelty-nya, dari kajian-kajian terdahulu, masih sedikit kajian mengenai kebutuhan air irigasi untuk lahan agroforestry, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mendukung ketersediaan air pada lahan agroforestry di KHDTK Gunung Bromo. Tujuan dan manfaat penelitian ini, mulai dari tujuan yaitu untuk menentukan evapotranspirasi dan kebutuhan air tanaman, serta menerapkan pemilihan sistem irigasi yang tepat untuk lahan agroforestry di KHDTK Gunung Bromo. Manfaat penelitian ini untuk menyediakan irigasi guna mendukung ketersediaan air yang dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman agroforestry di KHDTK Gunung Bromo. Untuk metodologi penelitian, waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Juni hingga bulan November tahun 2023. Lokasi pelaksanaannya di KHDTK Gunung Bromo. Alat dan bahan penelitian ini menggunakan alat yaitu Crockbot versi 8.0 untuk menganalisis dan mengolah data. Lalu bahannya yaitu data curah hujan untuk menghitung evapotranspirasi tanaman dan kebutuhan air tanaman. Lalu untuk tata laksana penelitian dimulai dari survei lapangan, selanjutnya pengumpulan data, lalu pengolahan data, analisis data, dan terakhir rekomendasi sistem irigasi, lalu penyusunan laporan. Untuk rancangan penelitiannya, yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei deskriptif kuantitatif untuk pengumpulan dan analisis data, serta untuk menghitung hasil evapotranspirasi dan kebutuhan air tanaman. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Crockbot versi 8.0. Hasil analisis data yang akan digunakan untuk merekomendasikan sistem irigasi yang akan digunakan untuk lahan agroforestry. Untuk parameter dan metode penelitian, parameternya yaitu analisis kebutuhan air tanaman menggunakan metodenya Crockbot versi 8.0 menurut Smith tahun 1992. Lalu untuk analisis datanya yaitu nilai evapotranspirasi. Tujuannya untuk mengetahui nilai evapotranspirasi untuk menghitung kebutuhan air tanaman. Untuk jadwal penelitiannya, survei lokasi dilakukan pada bulan Mei, penyusunan proposal pada bulan Mei sampai bulan Juli, untuk sempro bulan Agustus, penelitiannya bulan Agustus sampai September,
Lalu untuk pengolahan data bulan September sampai Januari. Lalu untuk analisis datanya bulan September sampai Januari juga. Untuk penyusunan skripsi bulan September sampai bulan Februari. Lalu seminar hasilnya bulan Maret. Untuk anggaran biaya penelitian, kira-kira seperti ini. Untuk BBM atau bensin, jumlahnya 2 untuk pulang pergi, frekuensi kira-kira sekitar 10, dengan harga per pitch 10.000, total harganya 200.000. Lalu untuk print dan fotokopi jumlahnya 20, untuk frekuensinya 10, harga per pitch 1.000, lalu total harganya 200.000. Dan total semua anggaran biayanya 400.000. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian proposal penelitian saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.